Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang sempat gabung pada pertemuan ketiga ya. Semoga semuanya tetap semangat. Kita masih mengikuti perkuliahan secara daring ya atau melalui Zoom ini. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi ketiga ya. Atau pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja. Nah, mungkin teman-teman yang bekerja dalam suatu perusahaan ya, tentu sudah sering merasakan atau mengalami proses lingkungan kerja ya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai manfaat pembelajaran dulu. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian lingkungan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, terus menjelaskan apa itu lingkungan kerja ya, terus menjabarkan indikator lingkungan kerja. Yang selanjutnya memahami manfaat lingkungan kerja. Selanjutnya mengenai kepuasan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama kita ke definisi lingkungan kerja. Di sini ada beberapa pendapat ya, ada 3 pendapat menurut para ahli ya. Yang pertama ada menurut Nitishimoto ya. Nitishimoto dalam Nuraini 2013 ya, halaman 97. Dia menjelaskan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya, misalnya adanya AC ya, air conditioner ya, atau biasa kita sebut AC atau pendingin ruangan yang sejuk itu, penerapan yang memadai dan sebagainya. Jadi itu menurut Nuraini tahun 2013. Selanjutnya ada menurut Isyandi 2004 halaman 134. Dia menjelaskan bahwa lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat-alat kelengkapan kerja. Jadi menurut yang ini dia menjelaskan secara singkat ya mengenai secara detail mengenai lingkungan kerja. Bahkan dia menyebutkan sampai ke alat-alat perlengkapan kerja. Selanjutnya yang ketiga ada menurut Simajuntak 2003 ini pada halaman 39. Dia menjelaskan bahwa lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja. Metode kerjanya sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Kalau menurut Simajuntak ini 2003, dia menjelaskan bahwa segala keseluruhan ya alat ya, jadi ya secara umum menyebutkan semua alat sebagai pengaruh kerja baik perorangan maupun kelompok. Jadi dari beberapa definisi di atas ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja atau karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal, di mana dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam menyelesaikan tugas yang
yang dibebankan kepada karyawan guna meningkatkan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Ya, jadi dapat saya simpulkan ya dari 3 definisi di atas tadi ya, bahwa lingkungan kerja itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi lingkungan kerja ini sebenarnya berpengaruh nanti terhadap kepuasan kerja. Jadi lingkungan kerja ini alat untuk mengukur kepuasan kerjanya seorang karyawan. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya di slide keempat ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Ya. Di sini ada beberapa ya pendapat menurut ahli. Yang pertama ada menurut Siagian ya, Siagian 2006. Di sini ada 5 pendapatnya ya. Yang pertama, faktor yang pertama yang mempengaruhi lingkungan kerja, yang pertama adalah bangunan tempat bekerja. Ya, bangunan tempat bekerja. Jadi terkadang juga ya, misalnya kalau mungkin di Mamuju untuk bangunan ya tidak ada mungkin yang terlalu tinggi ya. Tapi misalnya kalau di daerah-daerah maju yang berkembang ya, khususnya di pusat ibu kota misalnya, tentunya bangunan juga ini terkadang merupakan faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Ya. Yang kedua ada ruangan kerja yang lega. Jadi ruangan kerja yang lega ini misalnya ada tentunya berbeda ya. Misalnya ruangan kerja yang sempit ya dengan ruang kerja yang agak luas ya, bahkan luas. Karena misalnya ruang kerja biasanya untuk pimpinan ya atau manajer itu ada ruang transit ya atau ada ruang untuk khusus untuk penerimaan tamu. Nah, jadi ada ruang-ruang khusus sebelum sampai ke misalnya ke meja atau meja pimpinan. Bahkan ada ruangan rapat kecil bahkan di dalamnya. Ya. Yang ketiga, ventilasi pertukaran udara. Ini juga penting karena terkadang misalnya yang ruangan yang tidak ada ventilasi atau sirkulasi udaranya itu biasanya ada bau pengap ya, tidak ada aura-aura positif lah yang ditimbulkan di tempat kerja tersebut. Yang keempat, tersedianya tempat ibadah keagamaan. Ya, seperti misalnya di kampus kita ini alhamdulillah sudah ada ya musola atau masjidnya yang selalu digunakan setiap saat untuk beribadah. Jadi sehingga misalnya kalau jam istirahat tidak perlu kita jauh-jauh ya pergi untuk melaksanakan ibadah. Yang kelima, tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan yang nyaman dan mudah. Nah, jadi misalnya terkadang biasa perusahaan-perusahaan besar ya, atau misalnya di kampus-kampus besar ya, terkadang kan ada fasilitas kendaraan umum yang disiapkan ya, misalnya untuk kepala kantor ya atau manajer tentunya ada mobil dinas yang disiapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada menurut Sadarma Yanti ya, Sadarma Yanti dalam bulan tahun 2011. Nah, di sini dia membagi 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama ada lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Ya. Untuk lingkungan kerja fisik seperti pewarnaan. Ya. Untuk pewarnaan ini ya terkadang juga di dalam suatu ruangan ya, misalnya sudah 5 tahun ya atau sudah 2-3 tahun itu biasa kita bosan ya untuk dekorasi atau pewarnaan dalam ruangan. Ya bisa sekali-kali misalnya diganti dengan warna-warna cerah atau warna-warna yang agak lembut. Selanjutnya penerangan. Ini terkait dengan lampu dan pencahayaan di ruangan tempat kita bekerja. Ya, kalau misalnya terlalu redup juga
kadang-kadang untuk menatap layar komputer atau laptop itu agak kurang bagus ya. Jadi harus agak terang, tapi jangan juga terlalu terang sekali. Karena nanti bisa silau. Yang ketiga ada udara. Udara ini terkadang misalnya tadi yang tertutup ruangannya ya, karena pakai pendingin ruangan ya. Nah, ini harus sekali-kali misalnya dibuka ventilasi atau jendela untuk agar udara-udara segar bisa masuk. Ya. Yang keempat, suara bising. Ya. Nah, ini juga terkadang misalnya kebetulan kantornya berada di pinggir jalan, ya, jalan utama atau jalan poros, ya, sehingga banyak kendaraan-kendaraan besar yang lewat. Ya. Ini juga harus diperhatikan sebenarnya pada saat pembangunan awal kantornya atau tempat kerjanya. Selanjutnya ruangan gerak. Nah, ruangan gerak ini kaitan dengan luas ya, ruangan kerja kita ya. Terkadang misalnya ada tempat untuk melakukan penyegaran ya, misalnya kalau sudah kita capek ya, bisa misalnya ada tempat untuk baring-baring atau sekedar untuk meluruskan badannya atau belakang. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan ini berkaitan dengan keadaan untuk tempat bekerja kita. Artinya ini saya kira setiap kantor sudah ada security-nya ya. Sudah ada bagian keamanan memang yang ini sudah wajib saya lihat. Nah, selanjutnya adalah kebersihannya. Nah, ini juga seharusnya tiap hari ya, atau tiap pergantian misalnya jam kerja terkadang harus dibersihkan ya, karena misalnya sampah yang tinggal misalnya beberapa waktu ya atau bahkan bermalam itu sudah tidak bagus ya baunya, atau baunya kita ciumnya kalau sudah terlalu lama tidak dibuang. Bahkan misalnya sampai 2 hari tidak dibuang, itu sudah terlalu. Selanjutnya ada faktor lingkungan kerja non fisik. Jadi faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja selanjutnya menurut Sandarwati ini ya, Sandaryanti ini dalam ulang. Yang kedua adalah lingkungan kerja non fisik. Yang pertama ada struktur kerja. Ya. Jadi misalnya adanya pembagian kerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua tanggung jawab kerja. Jadi masing-masing misalnya karyawan tentunya mempunyai tanggung jawab yang berbeda dari setiap orang. Jadi begitu datang di kantor, tentunya sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang ketiga, perhatian dan dukungan pimpinan. Ya. Jadi ini juga penting. Kenapa misalnya ada program atau kegiatan ya, atau ada proyek yang mau dilakukan, tentunya harus ada perhatian dan dukungan dari pimpinan supaya kita sebagai karyawan tentu merasa diperhatikan atau ada sifat empati dari pimpinan. Yang keempat, kerjasama antar kelompok. Yang misalnya dalam suatu perusahaan adanya pembagian kelompok-kelompok ya, atau misalnya kita anggaplah kepala bagian masing-masing atau bagian-bagian masing-masing. Misalnya keuangan, pemasaran, ya, SDM, masing-masing ada kerjasama antar ketiga kelompok tersebut atau bagian tersebut. Yang kelima, kelancaran komunikasi. Ini juga penting ya, karena dalam suatu organisasi atau dalam lingkungan kerja tentu harus saling komunikasi, apalagi misalnya ke pimpinan kita atau bos kita yang satu tingkat, bahkan sampai ke tingkatan manajer ya, kalau perlu kita selalu komunikasi. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja selanjutnya menurut ini menurut Suwatno ya, dan Trias 2011. Dia juga membagi dua lingkungan kerja ya. Yang pertama ada lingkungan kerja fisik dan faktor lingkungan kerja fisik dan faktor lingkungan fisik ya. Jadi fisik dan fisis ya. Yang pertama untuk lingkungan kerja fisik itu yang pertama ada rencana ruang kerja. Ya, jadi
rencana ruang kerja ini meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja. Hal ini berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja karyawan. Terkadang juga ini untuk rencana ruang kerja ini, misalnya untuk kepala bagian ya, yang sama ruangan misalnya dengan stafnya, tentunya yang berdekatan dengan pintu itu harusnya bagian pelayanan. Artinya yang selalu ketemu dengan karyawan atau konsumen ya. Jadi untuk pimpinan ya pasti mejanya agak di belakang ya. Artinya nanti setelah melewati misalnya sekretaris dan sebagainya baru diizinkan untuk masuk ke pimpinan. Jadi ada rencana ruang kerja. Yang kedua, rencana pekerjaan. Nah, jadi rencana pekerjaan ini meliputi peralatan kerja, prosedur kerja atau metode kerja, peralatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya akan mempengaruhi kesehatan hasil kerja karyawan. Jadi harus memang kita rencanakan apa sebenarnya yang ingin kita kerja, misalnya dalam 1 bulan bahkan sampai 1 tahun. Yang ketiga, kondisi lingkungan kerja. Penerapan dan kebisingan sangat berhubungan dengan kenyamanan para pekerja dalam bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan, dan penempatan yang sesuai sangat mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jadi kondisi lingkungan ini misalnya kalau untuk biasanya kan ada ruangan yang memakai cermin ya, seharusnya yang itu wajib untuk memakaikan pelindung ya dari misalnya sinar matahari. Apalagi kalau pagi-pagi atau sore itu sangat menyengat sekali ya sinar matahari yang masuk ke ruangan sana. Yang keempat ada tingkat visual privasi ya atau akustikal privasi. Jadi dalam tingkat pekerjaan tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat memberikan privasi bagi karyawan. Dan dimaksud privasi di sini adalah sebagai keleluasaan pribadi terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya dan kelompoknya, sedangkan akustikal privasi berhubungan dengan pendengaran. Ya. Jadi misalnya terkadang ya, dalam suatu ruangan itu, misalnya kan ada sekat-sekat ya antar karyawan. Ya. Nah itu sebenarnya untuk menjaga hal-hal privasi pribadi pada karyawan tersebut. Misalnya ini dilakukan penyekatan antar meja ya, atau antar ruangan karyawan. Selanjutnya ada faktor lingkungan psikis. Ya. Faktor lingkungan psikis ini adalah hal-hal yang menyangkut dengan hubungan sosial dan keorganisasian. Yang pertama ada pekerjaan yang berlebihan. Jadi faktor yang pertama ini adalah pekerjaan yang berlebihan. Pekerja yang berlebihan dengan waktu yang terbatas atau mendesak dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan menimbulkan penekanan dan ketegangan terhadap karyawan. Jadi sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Misalnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan ada yang hal yang mendesak harus diselesaikan, misalnya harus selesai sampai siang ini ya, atau harus sampai selesai pada sore ini ya, bahkan harus siap untuk presentasi misalnya besok ya. Terkadang kita karyawan harus melakukan lembur sampai malam untuk menyelesaikan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua, sistem pengawasan yang buruk. Ya. Faktor lingkungan yang kedua ini adalah sistem pengawasan yang buruk. Sistem pengawasan yang buruk dan tidak efisien dapat menimbulkan ketidakpuasan lainnya, seperti ketidakstabilan suasana politik dan kurangnya umpan balik prestasi kerja. Ya, jadi misalnya dalam suatu karyawan ya, ada suasana politik ya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap karyawan. Meskipun misalnya politik ini dilakukan di tingkat pimpinan, tapi secara tidak langsung berpengaruh kepada karyawan. Nah, bahkan tidak adanya umpan balik prestasi kerja. Ya, misalnya ya kalau orang-orang karyawan yang bekerja dengan baik seharusnya kan diberikan reward ya, ada penghargaan agar mereka merasa bangga terhadap
hasil pencapaiannya. Ya, contoh kecil saja misalnya reward itu ya, biasanya kan mungkin teman-teman pernah dapat ya, ada pemasangan semacam foto ya atau bingkai di pintu masuknya bahwa ini adalah karyawan terbaik untuk misalnya bulan ini ya. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ketiga, frustasi. Frustasi dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian tujuan, misalnya harapan perusahaan tidak sesuai dengan harapan karyawan. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus akan menimbulkan frustasi bagi karyawan. Ya. Jadi frustasi ini juga merupakan faktor lingkungan psikis ya, di mana karyawan tersebut misalnya secara tidak langsung mempengaruhi juga karyawan. Yang keempat, perubahan-perubahan dalam bentuk. Perubahan-perubahan dalam segala bentuk. Perusahaan yang terjadi dalam pekerjaan akan mempengaruhi cara orang dalam bekerja. Misalnya perubahan lingkungan kerja seperti perubahan jenis pekerjaan, perubahan organisasi, dan pergantian pimpinan perusahaan. Terkadang juga ini ya, dalam suatu organisasi atau perusahaan kita mengalami perubahan jenis pekerjaan. Ya, misalnya dalam 5 tahun kita mengerjakan misalnya ini ya, terus setelah ada pergantian pimpinan ya, akhirnya ada perpindahan tempat. Nah, sekarang kita melakukan pekerjaan yang berbeda lagi atau pekerjaan yang baru yang belum pernah kita lakukan selama bekerja misalnya gitu. Yang selanjutnya ini yang kelima, perselisihan antar pribadi dan kelompok ya. Jadi hal ini terjadi apabila dua belah pihak mempunyai tujuan yang sama dan bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan ini dapat berdampak negatif, yaitu terjadinya perselisihan dalam berkomunikasi, kurangnya kekompakan dan kerjasama, sedangkan dampak positifnya adalah adanya usaha positif untuk mengantisipasi perselisihan di tempat kerja. Di antaranya persaingan, masalah status, dan perbedaan antar individu. Ya, terkadang misalnya kita ya, ini sering sekali terjadi. Misalnya antar karyawan atau antar bagian ya, terkadang ada perbedaan komunikasi sehingga bisa berujung pada perselisihan. Ya. Jadi lingkungan kerja fisik maupun psikis keduanya sama pentingnya dalam sebuah organisasi. Kedua lingkungan kerja ini tidak bisa dipisahkan ya. Misalkan apabila sebuah perusahaan hanya mengutamakan satu jenis lingkungan kerja saja, tidak akan tercipta lingkungan kerja yang baik. Dan lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung perolehan rencana sistem kerja yang efisien, yang akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami penurunan produktivitas kerja. Ya, jadi misalnya apabila dua lingkungan kerja ini tidak diseimbangkan dalam suatu perusahaan, ya, tentunya akan berdampak kepada tidak efisiennya pekerjaan suatu karyawan. Ya bisa saja misalnya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 hari, akhirnya molor sampai diselesaikan dalam waktu 2 hari. Ya. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya kita pindah ke slide ke-6. Di sini ada aspek lingkungan kerja. Ya, aspek lingkungan kerja ini yang pertama ada menurut Simanjuntak tahun 2003 ya. Aspek lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau bisa disebut juga aspek pembentukan lingkungan kerja. Nah, di sini yang pertama ada pelayanan kerja. Jadi pelayanan kerja. Pelayanan karyawan merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap tenaga kerja. Pelayanan yang baik dari perusahaan akan membuat karyawan lebih bergairah dalam bekerja, mempunyai rasa tanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaannya, serta dapat terus menjaga nama baik perusahaan melalui produktivitas pekerjaannya dengan tingkah lakunya. Jadi terdapat 3 ya di pelayanan kerja ini, terdapat 3 yang meliputi
tiga pelayanan. Yang pertama ada pelayanan makanan dan minuman. Jadi bagaimana suatu misalnya yang bergerak di bidang makanan ya, atau minuman itu harus memperbaiki pelayanan. Yang kedua pelayanan kesehatan. Ya. Misalnya dalam suatu perusahaan harus dijamin hak-hak atau yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau misalnya di perusahaan itu biasanya BPJS kesehatan. Ini saya kira sudah diwajibkan semua untuk setiap perusahaan. Yang ketiga, pelayanan kamar kecil, kamar mandi, tempat kerja, dan sebagainya. Jadi seharusnya di setiap ruangan tempat kerja karyawan ada kamar kecil atau kamar mandinya untuk melakukan buang misalnya air kecil dan sebagainya. Yang kedua, aspek lingkungan kerja yang kedua ada kondisi kerja. Ya, kondisi kerja karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja untuk karyawan. Kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna, hana gerak yang diperlukan, dan keamanan kerja karyawan. Jadi misalnya terkadang dalam satu ruangan juga ini kondisi kerja ini sangat mempengaruhi sekali ya. Artinya apabila kita misalnya memerlukan ide-ide yang bagus, tentunya terkadang kita harus mengganti suasana kerja yang misalnya di setiap hari Sabtu ya atau hari Jumat tidak apa-apa misalnya kita melakukan itu, misalnya ada pergantian kerja di tempat wisata ya atau tempat rekreasi, sehingga bisa saja dari situ muncul ide-ide positif. Kondisi kerja ini juga nanti bisa disesuaikan, tidak mesti seharusnya di kantor atau ruang kerja yang umumnya. Selanjutnya ada yang ketiga, aspek yang ketiga adalah hubungan karyawan. Hubungan karyawan ya. Hubungan karyawan akan sangat menentukan dalam menghasilkan produktivitas kerja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antar motivasi serta semangat dan gairah kerja dengan hubungan kondusif antar sesama karyawan dalam kerja. Ketidakserasian hubungan antar karyawan dapat menurunkan motivasi dan gairah yang akibatnya akan dapat menurunkan produktivitas kerja. Jadi misalnya terkadang ya dalam suatu perusahaan atau karyawan ada melakukan perselisihan atau miskomunikasi ya, itu sangat berdampak sekali terhadap hasil atau produktivitas kerjanya. Selanjutnya kita pindah ke indikator lingkungan kerja ya. Di sini ada beberapa pendapat. Indikator lingkungan kerja yang pertama ada menurut Sader Mayanti ya. Sader Mayanti 2004 pada halaman 46. Dia berpendapat ada 10 indikator lingkungan kerja. Ada 10 indikator lingkungan kerja. Yang pertama, penerangan cahaya di tempat kerja. Jadi yang pertama sekali dia penerangan di tempat kerja. Yang kedua, temperatur suhu udara di tempat kerja. Ya, misalnya tentunya beda ya. Misalnya orang yang bekerja menggunakan misalnya kipas angin dengan misalnya menggunakan AC. Ada perbedaan temperatur atau suhu. Yang ketiga, kelembapan udara di tempat kerja. Ya. Jadi ini sebenarnya dipengaruhi oleh faktor pendingin ruangan juga ya, kelembapan. Yang keempat, sirkulasi udara di tempat kerja. Jadi, seperti tadi, misalnya setiap jam istirahat, ya silakan, atau jam bisa dibuka jendela atau ventilasi tempat kerjanya supaya bisa masuk udara-udara segar. Yang kelima, getaran mekanik di tempat bekerja. Ini terkadang untuk perusahaan-perusahaan saya ada pengembangan proyek dan sebagainya, terkadang ada getaran mekanik. Yang keenam, bau tidak sedap di tempat kerja ya, bau tidak sedap di tempat kerja. Ini juga berkaitan dengan sampah biasanya ya. Itu bau tidak sedap ini harus selalu dibuang atau dikeluarkan dari ruangan. Yang ketujuh, tata warna di tempat kerja.
Nah, misalnya kalau temboknya atau keadaan dindingnya terlalu cerah juga, terkadang biasa membuat mata kita terlalu mencolok ya. Yang kedelapan, dekorasi tempat kerja. Nah, dekorasi ini terkait dengan alat atau kondisi susunan tata letak meja sampai ke gorden dan lain sebagainya tempat kerja. Yang kesembilan, musik di tempat kerja. Ya, kadang misalnya kalau kita lagi kerja hal yang mendesak ya, terkadang kita butuh misalnya ada hiburan menggunakan laptop atau komputer ya. Yang ke-10, keamanan di tempat kerja. Keamanan ini terkait dengan penjagaan security. Oke, selanjutnya ada yang kedua, pendapat yang kedua ada menurut Gia dalam Nuraini. Jadi menurut Nuraini ini 2013. Yang pertama ada cahaya. Cahaya penerangan yang cukup memancarkan dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para karyawan dan pegawai. Karena mereka dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih sedikit membuat kesalahan dan sedang matanya tak lekas menjadi lelah. Jadi misalnya untuk cahaya ini harus diperhatikan juga. Cahaya, baik cahaya komputer atau laptop, bahkan cahaya di ruangan tersebut. Yang kedua ada warna. Warna merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja para karyawan. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka dengan memakai warna yang tepat tepat pada dinding ruangan dan alat-alatnya menggembirakan dan ketenangan bekerja para karyawan yang akan diperhatikan. Untuk warna ini terkadang harus kita sesuaikan kondisi kerja kita ya. Tapi misalnya kalau mau warna atau warna-warna baru ya bisa diganti setiap tahun atau bahkan saya 2 tahun sekali diganti ya warna-warna di ruangan tersebut. Kalau misalnya suka ya silakan sesuaikan dengan warna yang disukai untuk orang yang bekerja di ruangan tersebut. Yang ketiga ada udara. Ya. Ketiga ada udara. Mengenai faktor udara ini yang sering sekali ada salah satu suhu udara dan banyaknya uap air pada udara tersebut. Udara ini terkait dengan kelembapan juga. Yang keempat, suara. Untuk mengatasi terjadinya kegaduhan, perlu kita letakkan alat-alat yang memiliki suara yang keras seperti mesin pesawat telepon, parkir motor, dan lain-lain pada ruang khusus, sehingga tidak mengganggu pekerjaan lain dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya alat-alat yang menggunakan mengeluarkan suara ya bisa ditempatkan di ruang khusus yang misalnya yang kedap terhadap suara ya, atau minimal mengurangi suaranya yang keluar dari ruang tersebut. Selanjutnya yang ke slide ke-8 ada manfaat lingkungan kerja. Ya. Jadi di sini manfaat lingkungan kerja ini saya ambil menurut AREP ya, AREP 2003 di halaman 103. Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya, pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Kinerja yang akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juang yang akan tinggi. Jadi misalnya tentunya dengan apa sih sebenarnya manfaat kerja ini? Yang pertama dapat menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh ya orang-orang yang bekerja misalnya di ruang itu bisa termotivasi dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat ya, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ya nanti kita bahas sini kepuasan kerja untuk sesi kedua ya. Jadi untuk teman-teman ya kita rehat dulu sejenak. Kita rehat dulu.